Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau dan seisi rumahmu. Puji nama Tuhan. Dan selamat malam, kiranya kita rilekskan tubuh kita, hati kita, telinga kita untuk mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih, biarlah kami dapat melakukan amanat agungmu dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Dalam firman Allah akan saya ambil dalam Matius 28. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Haleluya. Jadi ini amanat Tuhan Yesus bagi gereja Tuhan. Tema kita adalah amanat Tuhan Yesus kepada gerejanya. Apa amanatnya itu? Yaitu untuk memberitakan Injil, ya. Tapi kita lihat dulu supaya kita teguh dalam pemberitaan Injil ini. Kata firman Allah, apa yang akan kita lakukan sebagaimana yang diminta oleh Tuhan kepada kita. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah segala kuasa di sorga dan di bumi berada di tangan Tuhan. Jadi segala kuasa itu berada dalam tangan Tuhan. Saya masih ingat ketika saya berada di sebuah pedalaman, pada waktu itu masih jarang orang, dan ketika saya berada di dalam tengah-tengah pelayanan di Perjiwa pada waktu itu, dan saya merasakan bagaimana Tuhan turut berkarya, ya, sampai tempat-tempat belian itu, ya, orang mencoba dengan segala kekuatan magicnya, tetapi Yesus keluar sebagai pemenang. Dia tidak mempan dengan segala apapun yang dikerjakannya. Dan ketika saya dan istri saya sempat melawat ke sana, dan saya bertanya kepada hamba Tuhan yang ada di sana, bagaimana dukun besar itu, dan dikatakan mereka sudah percaya kepada Yesus. Apa yang tidak mungkin puluhan tahun yang lalu, tetapi segala kuasa karena dia melihat bahwa kuasa yang dia miliki tidaklah sehebat yang dimiliki oleh Tuhan. Dan percayalah, roh yang ada padamu jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada dalam dunia ini. Yang kedua yang harus kita ketahui ialah, yang harus kita lakukan, pergilah, ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Wow. Ini ditakuti orang ini. Tapi kita kan tahu bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita tahu bahwa ajaran Yesus itu adalah ajaran yang penuh kasih. Dan itu yang kita sampaikan. Kita tahu bahwa ajaran Yesus adalah ajaran ketaatan, yang melakukan firman Allah, yang tidak pernah pemimpin-pemimpin agamanya untuk mengajarkan perang, pergi ke Palestina. Dia sendiri nggak pergi. Dia berkata begitu luar biasa, begitu lantang, tapi dia sendiri tidak pergi. Kalau kita, apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Kalau engkau berkata kasih, maka orang akan berbuat kasih, orang akan mengatakan berbuat kasih. Dan ketika kita, orang pemimpin-pemimpin rohani yang percaya kepada Yesus, mengajar umatnya untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, kita menjadi hamba Tuhan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan itu belum tentu didengar. Kalau mereka sudah mengerti firman Allah, mereka tidak akan pernah mau melakukan itu. Itu sebabnya dikatakan, pergi, jadikan semua bangsa. Karena dikatakan dengan jelas, baptislah mereka. Kalau dalam Markus 16 ayat 16, barang siapa percaya dan dibaptis, mereka akan diselamatkan. Tapi barang siapa tidak mau percaya, mereka akan dihukum. Itulah perlunya mereka dibaptis. Dan kemudian yang keempat dikatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah
kuperintahkan kepadamu. Apa yang telah diperintahkan oleh Yesus? Untuk taat terhadap Dia, untuk melakukan kehendak Dia, untuk hidup sesuai dengan firman Allah, untuk hidup memuliakan Allah, untuk hidup dalam kasih, bukan untuk pertempuran. Bahkan Yesus mengajar supaya kalau ada orang yang berbuat jahat, doakan. Ada yang menganiaya kamu, doakan. Kalau ada yang berperang, bukan ikut campur untuk berperang, tapi bagaimana didoakan supaya mereka berdamai. Itulah bedanya kita dengan orang lain, dengan pengikut-pengikut agama yang lain. Kita diajar untuk penuh kasih, diajar untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Bukan memanas-manasi, bukan menjadi provokator, bukan menyuruh orang berperang sementara dia sendiri tinggal. Orang lain disuruh berangkat ke Palestina, dia sendiri tinggal di sini. Kalau saya ketinggalkan orang seperti ini. Dan itu sebabnya Yesus mengatakan kepada kita tadi, saya katakan bahwa supaya kita pergi, supaya jangan ada orang-orang yang membalas yang jahat dengan yang jahat. Semua hidup dalam kasih, semua hidup dalam cinta, semua hidup dalam kuasa Allah. Kita tahu bahwa Israel bukanlah orang yang percaya kepada Yesus, bukan. Bagi mereka mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kamu sudah membunuh, aku juga bisa membunuh. Kalau kamu membunuh satu, aku bisa beribu-ribu. Itulah moto mereka. Itu sebabnya mereka tidak akan pernah memulai pertempuran. Dan ingat, mereka tidak akan pernah memulai pertempuran terkecuali mereka diserang, baru mereka melakukan. Karena bagi mereka, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi ajaran Yesus enggak. Ajaran Yesus itu mengatakan, kasihi musuhmu, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Kalau saya pernah dulu, ya ketika saya belum tahu, ya kan Tuhan mengajar kalau diberi tampar di kirimu, kasihlah di kanan dia, tampar lagi. Satu kali, ini namanya lah. Jadi udah ditabuk kepala saya ini, saya kasih lagi ini, ditabuk lagi, akhirnya berdarah-darah ya, sampai ini menjadi cacat seumur hidup ini. Ya. Karena suka berkelahi. Jadi ini yang batu ini di kaki saya disabet dengan arit karena berkelahi. Perut saya itu ujungnya arit itu. Kaki saya ini masih kelihatan panjang koyaknya. Karena dulu kalau kamu jual, aku beli. Sementara ajaran Yesus mengatakan, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Lalu yang kelima, ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Jadi nggak perlu takut kemanapun kita pergi, karena Allah di dalam Kristus Roh Kudus akan selalu menyertai kita. Selama kita melakukan apa yang baik dan benar, tidak perlu takut. Tapi kalau kamu mencuri, membunuh, ya tidak perlu dilakukan hal-hal seperti itu. Karena Tuhan tidak pernah mengajar, tapi memberitakan kasih karunia, memberitakan kabar baik, supaya orang-orang bisa mengalami perubahan paradigma, bisa mengalami kasih dari Tuhan, menikmati kasih dari Tuhan, sehingga hidupnya penuh dengan cinta kasih, hidupnya penuh dengan pertolongan daripada Tuhan. Dan itulah sebabnya amanat Tuhan Yesus ini memang tidak mudah. Tapi sebagai orang-orang percaya, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, Dia sudah memerintahkan kita, Dia sudah memberikan amanatnya. Mari kita lakukan kepada orang-orang terdekat kita yang
Kalau kita belum tidak mampu berkata-kata, tunjukkanlah melalui perbuatanmu. Tapi alangkah baiknya kau sudah menerima. Ceritakan saja. Saya mau katakan begini, ceritakan saja apa yang sudah Tuhan perbuat kepadamu. Tidak perlu harus mengajak mereka. Apa yang sudah Tuhan perbuat bagimu sebelum engkau mengenal Yesus dan sesudah engkau mengenal Yesus. Itu yang perlu Anda katakan. Tapi kalau engkau tidak ada pernah mengalami perubahan, mencuri tetap mencuri, berzina tetap berzina, lalu kamu menginjili orang. Orang katakan begini, daripada aku jadi orang Kristen untuk orang-orang begini berjudi tetap berjudi, bukan apa? Buat apa? Kita akhirnya menjadi batu sentuhan. Tapi Yesus mengajar kita untuk hidup menunjukkan karakter Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya kami mau melakukan amanat agung di dalam kehidupan kami kepada saudara-saudara kami, sehingga mereka tetap bisa menikmati kasih-Mu. Dan kami juga bersyukur buat pelayanan melalui digital ministry ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang akan mempertemukan setiap mereka untuk bisa mengenal kasih Tuhan. Pakai kami, pakai gereja-Mu, pakai umat-Mu menjadi alat di tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Dan kami percaya pemberitaan firman Allah Kau akan terus sertai melalui kami dan di dalam kami, hamba-hamba-Mu, umat-Mu, gereja-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat. Mantap, mantap, mantap.